Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan kali ini aku akan membahas buku Loneliness karya Alfi Syahrin. Berbeda dari beberapa buku di video sebelumnya, buku kali ini itu bergenre self-improvement. Apa sih sebenarnya genre self-improvement itu? Jadi, biasanya genre self-improvement itu isinya adalah motivasi atau pengembangan diri atau sejenisnya. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu Loneliness is my best friend, jadi video kali ini akan menceritakan tentang kesepian yang dibahas di dalam buku ini. Sebelum aku bahas isi dari buku ini, aku akan sharing dulu nih ke teman-teman semua beberapa hal yang menurut aku cukup menarik dari buku ini ya. Jadi, dari beberapa buku bergenre self-improvement yang pernah aku baca, Loneliness is my best friend ini punya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi makna yang berbobot. Jadi, lewat buku ini, Alfi Syahrin selaku penulisnya itu mengajak kita untuk menjadi teman dan bersama-sama membicarakan kesepian itu sendiri. Nah, layaknya percakapan dua orang teman, bahasa yang digunakan itu benar-benar ringan dan bahasa sehari-hari kayak gitu ya. Dan menurut aku itu mempermudah aku untuk mencerna makna dari setiap kalimatnya. Selain itu, layout tulisan di buku ini menurut aku sangat nyaman ya di mata gitu. Karena dalam satu halaman itu hanya terdapat beberapa kalimat aja. Nah, dari setiap kalimat itu jaraknya berjauhan. Itu membuat kita lebih mudah untuk fokus mencerna setiap kalimatnya dan mungkin mencocokkannya ke kehidupan kita gitu, relate atau enggak kayak gitu. Nah, ada satu hal lagi yang menurut aku menarik dari buku ini, yaitu beberapa kalimat ditulis menggunakan bahasa Inggris. Ini menjadi salah satu sarana belajar aku ya, supaya lebih bisa mahir kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang tertarik dengan bahasa Inggris, nggak perlu khawatir, karena bahasa Inggris yang digunakan ini benar-benar bahasa yang dasar banget, mungkin sering kali kita dengarkan setiap hari ya di sosial media atau dimanapun kayak gitu. Nah, beberapa kalimatnya juga bahkan ditulis translate-nya di bawahnya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk nyari di kamus atau di Google Translate terjemahannya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke isi dari bukunya. Sesuai dengan judul yang tertera di cover, yaitu Loneliness is my best friend, yang artinya adalah kesepian adalah teman terbaikku. Misi utama dari buku ini itu adalah menjadikan kita sebagai pembaca itu bisa berdamai dengan kesepian dan juga bisa merubah kesepian itu menjadi hal yang indah. Nah, untuk mencapai misi tersebut, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah menetralkan ekspektasi. Nah, contoh kasus yang diceritakan di sini adalah seringkali kita itu memberikan label kepada beberapa orang. Ada yang kita anggap sebagai sahabat, ada yang kita anggap sebagai teman dekat, ada yang kita anggap sebagai teman biasa, atau orang yang cuma kenal aja. Nah, dari label-label yang kita berikan ke orang-orang tersebut itu seringkali memberikan kekecewaan ke kita. Saat melabeli beberapa orang, sikap kita ke mereka itu pasti akan berbeda. Dan kita juga pasti punya harapan supaya orang-orang tersebut juga memperlakukan hal yang sama kepada kita. Tapi, kalau ternyata kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nantinya kita akan merasa nggak dianggap atau merasa dikucilkan, merasa tidak dipedulikan, dan ujung-ujungnya kita akan merasa ditinggal dan merasa kesepian kayak gitu. Nah, untuk menghindari perasaan tidak menyenangkan itu, kita harus bisa menetralkan ekspektasi kita. Kita harus mulai melepaskan label-label itu dari orang-orang tertentu dan mulai bersikap adil, memberikan perlakuan yang sama ke semua orang. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan hadir saat kita butuh bantuan nantinya. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak susah gitu loh membuang label-label itu, susah memberikan perlakuan yang sama ke semua orang karena emang beberapa orang yang kita anggap sahabat ini udah selalu ada dari dulu dan lain sebagainya lah, alasan-alasan lain gitu ya. Itu sebenarnya wajar guys, karena setiap manusia itu, hati manusia itu selalu mempunyai kecondongan ya. Tapi dengan belajar untuk menetralkan ekspektasi kita, maka sampel-sampel itu akan memiliki definisi yang berbeda. Kita akan mampu memberikan perlakuan yang sama ke semua orang sesuai dengan kemampuan kita.
Jadi intinya kalau kita sudah berhasil menetralkan ekspektasi kita nggak akan pandang bulu untuk membantu orang lain. Kita nggak akan ngeliat apakah dia sahabat kita atau bukan, teman dekat kita atau bukan. Semua orang akan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu siapa yang akan hadir ketika suatu hari nanti kita sedang menghadapi kesulitan. Jadi mari kita memulai untuk bisa membantu semua orang semampu kita. Lanjut ke pelajaran nomor 2, yaitu berdamai dengan kesepian. Contoh kasusnya di sini adalah ketika kita merasa membutuhkan seorang teman untuk bercerita, tetapi ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa kita andalkan, even itu pasangan kita sendiri ya. Akhirnya kita terpaksa memendam semua cerita-cerita kita dan hal tersebut membuat kita merasa kesepian. Cara berdamai dengan kesepian yang dijelaskan di buku ini itu adalah dengan cara menjadikan diri sendiri sebagai teman. Nah, kita itu diajak untuk membayangkan. Anggap saja kita punya satu orang sahabat yang sangat pengertian. Ketika kita menceritakan masalah-masalah kita ke dia, kira-kira apa yang akan dia katakan? Atau apa yang kita harapkan dia katakan? Nah, kalimat-kalimat positif itu kita ucapkan untuk diri sendiri. Mungkin akan lebih bekerja, akan lebih bisa mensugesti kita kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut di depan cermin dan sambil tersenyum ya. Insya Allah itu akan membuat kita merasa lebih baik dan merasa memiliki teman dengan menjadikan diri sendiri sebagai teman kayak gitu. Dengan berusaha menjadikan diri sendiri sebagai teman, kita akan belajar untuk bangkit dan lebih kuat. Sehingga ketika kita akan mulai pertemanan yang baru, mulai menjalin persahabatan yang baru, pertemanan atau hubungan persahabatan kita itu akan lebih sehat gitu loh. Karena kita bisa saling menguatkan. Dan kalau suatu hari persahabatan itu terpaksa harus berakhir karena mungkin masanya sudah habis ya, kita akan bisa lebih berdamai dengan kesepian. Kita akan bisa menyikapi kesendirian kita itu lebih baik kayak gitu. Pelajaran nomor 3 adalah melepas mentalitas sebagai korban. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kesepian adalah perasaan paling tidak menyenangkan tapi juga paling normal. Karena apa? Karena semua orang dari berbagai latar belakang, mau dia ekstrovert, mau punya banyak teman sekalipun, pasti pernah mengalami kesepian. Karena kesepian itu adalah keadaan yang normal dirasakan oleh semua orang. Nah, karena semua orang itu pasti merasakannya, maka kita itu harus berhenti merasa bahwa kita itu adalah satu-satunya korban yang ditinggalkan, yang paling kesepian di dunia ini gitu loh. Jangan pernah merasa seperti itu ya. Meskipun mungkin di beberapa kondisi kita itu emang benar-benar jadi korbannya, entah yang ditinggalkan, yang dikucilkan, yang tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tapi penulis buku ini pengen kita itu menolak mentalitas korban yang menanti pertolongan orang lain. Jadi kita itu harus punya mentalitas untuk bisa menolong diri sendiri. Jadi mulai hari ini marilah kita belajar untuk membuang mentalitas sebagai korban ya. Berhenti merasa bahwa kita adalah orang paling kesepian di dunia ini. Berhenti mengharapkan pertolongan orang lain untuk bisa menolong kita dari rasa sepi gitu ya. Untuk bisa menemani kita, menghibur kita gitu. Lebih baik mencari hal-hal positif atau mencari solusi-solusi yang lain yang bisa menjadikan kesepian itu sebagai hal yang menyenangkan dan bisa menolong kita dari rasa kesepian yang tidak menyenangkan kayak gitu. Jadi itu dia 3 pelajaran yang bisa aku bagikan ke teman-teman tentang isi dari buku Loneliness is My Best Friend ini. Tapi selain 3 pelajaran tadi, ada satu cara paling ampuh untuk berdamai dengan kesepian yang dibagikan oleh Alfi Syahrin di buku ini. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa kesepian itu seperti puzzle raksasa. Dan untuk berdamai dengan rasa sepi itu, kita harus mencari dan menghubungkan kepingan-kepingan puzzle tersebut yang isinya adalah keluarga yang hangat, teman yang suportif, dan kekasih sejati. Tapi kepingan-kepingan yang tadi aku sebutkan itu adalah kepingan eksternal yang bisa kapanpun pergi dan hilang gitu. Ada satu kepingan paling kokoh, yaitu hubungan baik dengan diri sendiri.
Jadi sebelum kita mencari kepingan-kepingan eksternal itu, terlebih dahulu kita harus mencoba untuk mendengarkan diri sendiri. Ketika kita sudah bisa menjadikan diri sendiri sebagai teman, ketika kita sudah bisa menjalin hubungan baik dengan diri sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan kepingan-kepingan yang lain, yaitu menciptakan keluarga yang hangat, menjalin persahabatan yang suportif, yang seru, dan menemukan kekasih yang sejati. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjalin hubungan baik dengan diri kita sendiri? Nah, buku ini juga membahas tentang latihan berteman dengan diri sendiri dan beberapa studi kasus yang bisa membantu kita menilai apakah kita sudah bisa berhasil berteman dengan diri sendiri. Selain itu juga ada beberapa part yang membahas tentang cara kita menemukan teman. Nah, beberapa hal tadi itu nggak bisa aku jelasin di video karena nanti durasinya terlalu panjang ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran isi lebih dalam tentang Loneliness is My Best Friend ini, teman-teman bisa baca bukunya sendiri ya. Silahkan pinjem di perpustakaan daerah, mungkin ada, atau beli bukunya di Gramedia atau di e-commerce. Nanti linknya aku taruh di description box. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau mau baca atau beli bukunya, jangan beli buku yang bajakan ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan aktifin loncengnya supaya kalau misalkan aku upload video baru membahas buku-buku yang lainnya, ada notifikasi di HP teman-teman semua. Boleh share juga video ini ke teman-teman yang lain kalau dirasa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.